Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-46. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Witantra itu mengerutkan keningnya. Meskipun demikian ia menjadi gelisah. Tanpa dikehendakinya, ia telah terlibat dalam persoalan antara Mahesa Agni dan Kuda Sempana. Karena itu maka setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Apakah aku sudah siap untuk berangkat?" Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak tahu apakah yang tersimpan di hati Witantra itu. Karena itu maka kemudian ia menjawab, "Sudah, aku sudah siap. Aku akan menghadap," gumam Witantra. "Untuk apa?" bertanya Kuda Sempana dengan penuh kecurigaan. "Aku akan mohon izin kepada sang Akuwu. Adikku ingin turut dalam perburuan ini." "Adikmu? Siapa?" Kuda Sempana menjadi semakin curiga. "Mahindra," jawab Witantra. Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal Mahindra, namun belum begitu akrab. Karena itu maka Kuda Sempana belum mendengar apakah yang pernah terjadi atas anak muda yang bernama Mahindra itu. Karena itu katanya, "Cobalah, mohonlah kepada sang Akuwu." Witantra itu pun kemudian masuk ke halaman belakang istana. Setelah permohonannya disampaikan oleh seorang emban, maka sang Akuwu yang sudah siap untuk berangkat itu memanggilnya. "Hei, Witantra! Ada apa? Apakah kau juga akan kawin?" Witantra mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu maksud Akuwu, namun ia tidak berani bertanya. Setelah menyembah maka katanya, "Sang Akuwu, perkenankanlah hamba mengajukan sebuah permohonan sebelum Akuwu berangkat berburu." "Apa? Kau minta aku berburu ke timur, ke selatan atau kemana? Aku sudah menentukan arah. Tak seorang pun dapat mengubah. Aku akan berburu ke barat." "Ampun tuanku," sembah Witantra. "Hamba tidak berani berbuat demikian. Hamba hanya memohon izin kepada tuanku. Apabila tuanku berkenan di hati, adik hamba akan ikut serta berburu bersama dalam rombongan ini." "Siapakah adikmu itu?" bertanya Tunggul Ametung sambil mengerutkan bibirnya. "Mahindra tuanku." Akuwu Tumapel itu berpikir sejenak, kemudian katanya, "Kenapa ia mau turut?" "Tuanku, adikku adalah seorang penakut. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini, adikku akan dapat menjadi seorang yang berpengalaman. Kalau tuanku hendak pergi ke barat, maka menurut perhitungan hamba, perburuan ini tidak akan sedemikian berat daripada apabila tuanku pergi ke hutan Roban Kibar. Karena di sekitar padang karautan, hutannya tidak begitu lebat, sehingga tidak banyaklah binatang-binatang buas yang berbahaya." "Dari mana kau dengar, bentak Akuwu itu. "Dari Kuda Sempana." "Apa yang dikatakannya?" "Demikianlah, bahwa sang Akuwu akan berburu ke barat." "Hanya begitu?" "Hamba tuanku." "Bagus, bawa adikmu. Kalau ia terampil, maka ia akan mendapat kesempatan bekerja di istana." "Terima kasih tuanku." Witantra itu pun kemudian mohon diri untuk memanggil adiknya.
Mahendra sama sekali tidak menyangka bahwa sepagi itu Witantra telah datang ke rumahnya. Mula-mula Mahendra heran kenapa ia harus ikut serta berburu bersama Akuwu. Namun akhirnya ia tahu juga maksudnya. Karena itu, maka dengan senang hati Mahendra ikut serta bersama Witantra ke alun-alun dengan tergesa-gesa. "Apakah aku tidak perlu membawa bekal apapun, Kakang?" bertanya Mahendra. "Tidak usah, bekalku cukup banyak." Akhirnya Mahendra pun menyiapkan kudanya pula dan ikut serta bersama Witantra. Ketika mereka sampai di alun-alun, maka semuanya telah benar-benar siap. Demikian Witantra dan Mahendra memasuki alun-alun itu. Demikian mereka mendengar kentongan dipukul untuk kedua kalinya, pertanda bahwa rombongan itu sudah siap untuk berangkat. Sesaat kemudian, mereka melihat Akuwu keluar dari istana dengan sebuah busur yang sangat bagusnya melintang di punggungnya. Seorang pekatik telah siap di ujung tangga dengan seekor kuda berwarna hitam mengkilat. Kuda yang telah siap berangkat berburu. Di sisi kuda itu tergantung sebuah endong berisi sejumlah anak panah dan sebilah pedang panjang yang berwarangka emas. Sekilas Akuwu Tumapel itu melayangkan pandangan matanya berkeliling ke arah beberapa orang yang sudah menunggu. Dilihatnya ketika orang pelayan dalam istana, di antaranya kuda sempana, 5 orang prajurit di bawah pimpinan Witantra, dan seorang anak muda yang belum dikenalnya. "Itukah adikmu, Witantra?" Witantra mengangguk dalam-dalam, kemudian jawabnya, "Hamba Akuwu." Adikmu itu gagah juga, segagah kau. Mudah-mudahan ia mampu membunuh kelinci." Mahendra menggigit bibirnya, namun ia tidak berkata apapun juga. Dengan tangannya Akuwu Tumapel memberi tanda kepada rombongannya untuk berangkat. Maka terdengarlah suara kentongan yang ketiga kalinya. Demikian kentongan itu berbunyi. Maka meloncatlah Akuwu Tunggul Ametung ke atas punggung kudanya. Para pengiringnya itu pun segera meloncat pula ke atas kuda masing-masing. Dan sesaat kemudian mereka mendengar Tunggul Ametung berkata, "Ayo, kita berangkat." Iring-iringan itu kemudian mulai bergerak. Di depan sendiri Akuwu Tumapel berkuda dengan gagahnya. Akuwu itu benar-benar seorang yang gagah, apalagi di atas kuda hitam mengkilat, kuda yang tegar dan besar. Di belakangnya kuda sempana mengiringinya sambil tersenyum. Ia merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling bahagia baginya. Akuwu Tumapel itu ternyata dapat dikendalikannya untuk membantu mengambil gadis yang telah menyakitkan hatinya itu. Di belakang kuda sempana, berkuda berjajar 2 orang kawan kuda sempana. Salah seorang daripadanya bernama Ken Arok, seorang anak muda pendiam. Namun di balik kediamannya itu tersimpan beberapa keanehan dan kekuatan-kekuatan yang tak dimiliki oleh anak-anak sebayanya. Baru di belakang mereka, di belakang para pelayan dalam itu, berkuda para prajurit. 5 orang ditambah dengan seorang adik seperguruan Witantra. Di sepanjang perjalanan itu, Witantra benar-benar menjadi bingung. Apakah yang kira-kira akan dilakukan oleh rombongan ini? Apakah kebetulan saja kalau Akuwu memilih arah ke barat? Atau ada hubungan yang erat dengan maksud kuda sempana? Witantra menjadi ragu-ragu. Ia ingin segera memberitahukan persoalan itu apabila keadaan memaksa. Kalau tidak, maka biarlah ia tidak menggelisahkan Mahesa Agni yang sampai saat terakhir masih disangkanya Wiraprana.
Tetapi semakin lama hatinya semakin gelisah. Meskipun demikian ia masih ingin tahu kemana mereka sebenarnya akan pergi. Penduduk kota Tumapel melihat kepergian Akuwunya dengan berbagai tanggapan. Seorang di antaranya memujinya setinggi langit. Katanya, "Tak ada Akuwu segagah Akuwu Tumapel. Carilah di seluruh Kediri. Tubuhnya yang kokoh kuat, masih muda lagi. Kalau ia pergi berburu seperti kali ini, maka benar-benar seperti Dewa Ngejawantah." Namun ada orang lain yang mencemoohkannya. Ia tidak mampu berbuat selain berburu. Apakah kemajuan yang pernah dicapainya selama ia menjadi Akuwu? Lihat, meskipun ia sudah setua itu, namun ia masih belum juga berani kawin. Seperti apa yang dilakukannya, maka Akuwu itu mempunyai beberapa bentuk tanggapan dari rakyat. Ada yang mencintainya sebagai seorang yang paling bermurah hati di dunia ini, namun ada yang mengumpatinya sebagai seorang yang paling kejam di muka bumi. Sebab Akuwu itu berbuat apa saja yang ingin dilakukan sesaat-sesaat. Kadang-kadang ia lupa apa yang dikatakannya kemarin, dan ia tidak tahu apa yang akan dikatakannya besok. Tetapi sebagian dari rakyat Tumapel melihat kemegahan Tunggul Ametung pada para pengiringnya. Dilihatnya seorang yang gagah berkuda di belakangnya. Kemudian beberapa orang yang bertubuh tegap kekar. Mereka semuanya telah siap dalam kelengkapan seorang pemburu. Namun para prajurit itu tidak saja siap untuk berburu, namun apabila ada bahaya di sepanjang perjalanan mereka, maka mereka pun siap untuk bertempur. Meskipun jumlah pengiring itu tidak demikian banyak, namun kekuatan itu telah berlebih-lebihan untuk menjelajahi daerah Tumapel yang aman. Demikianlah, maka perjalanan itu tampaknya sebagai sebuah rombongan tamasya. Pada pagi yang cerah, ketika matahari pagi melemparkan sinarnya yang segar ke puncak-puncak pepohonan, menyentuh daun-daunan yang bergerak-gerak ditiup angin yang lembut, di sebelah barat menjulang Gunung Kawi yang perkasa. Puncaknya tampak kemerah-merahan, bermandikan cahaya matahari yang berkilat-kilat. Tetapi hati Witantra tidaklah secerah pagi itu. Meskipun ia tidak berkepentingan langsung dengan persoalan yang menyangkut Wiraprana, namun hatinya telah terlanjur terlibat ke dalamnya. Karena itu, di sepanjang perjalanan itu, ia selalu berusaha mengetahui apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Akuwu Tunggul Ametung itu. Karena itu, maka kemudian ia mempercepat langkah kudanya dan menyampingi Ken Arok yang berkuda di belakang kuda Sempana. Setelah dekat, Witantra bertanya kepada Ken Arok, "Adi, kemanakah kita ini sebenarnya akan pergi?" Ken Arok menjawab dengan jujur, "Entahlah Kakang, aku belum tahu pasti. Menurut kuda Sempana, kita akan pergi ke hutan di sekitar Padang Karautan." "Apakah Adi pernah ke sana?" tanya Witantra. Dada Ken Arok berdesir mendengar pertanyaan itu, namun dicobanya untuk menyembunyikan perasaannya. Dijawabnya, "Ya, pernah Kakang. Sekali dua kali aku pernah lewat di hutan itu." "Aku pernah juga ke sana," sahut Witantra. "Tetapi hutan itu bukan tempat yang baik untuk berburu." Ken Arok tidak menjawab, tetapi debar di jantungnya menjadi semakin cepat. Hutan itu adalah hutan yang dikenalnya baik, hutan dan padang rumput itu. Ia pernah tinggal di padang rumput itu beberapa lama, dan ia selalu bersembunyi di hutan itu apabila beberapa orang mengejarnya. Karena itu ia pun menjadi gelisah. Kalau ia boleh memilih,
maka lebih baik baginya untuk tidak ikut di dalam rombongan itu, sebab baik hutannya maupun padang rumput karautan membawa kenangan yang pedih di dalam hatinya. Teringatlah ia akan pertemuannya dengan seorang empu yang bernama Empu Purwa bersama muridnya. Berkata empu itu kepadanya bahwa apabila ia dapat menempuh cara hidup yang lain, maka ia akan menjadi lebih berbahagia karenanya. Kini ia telah menemukan jalan lain itu dan ia benar-benar merasa lebih berbahagia. Tetapi ia tidak dapat menolak. Ia harus turut menjelajahi hutan-hutan di sekitar padang rumput karautan, daerah yang pernah dipakainya untuk melakukan pembantaian, perkosaan, dan perampokan. Bulu kuduk Ken Arok itu berdiri serentak dan ia pun menundukkan wajahnya. Witantra melihat perubahan wajah itu dengan heran. Tiba-tiba ia menjadi curiga, apakah ada maksud-maksud yang tersembunyi dalam perburuan kali ini. Tetapi ia tidak dapat mendesaknya. Mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan. Meskipun demikian, Witantra tidak segera mengambil kesimpulan. Ia tidak mau membuat keributan apabila persoalannya belum jelas. Karena itu, ia kemudian berdiam diri sambil mengikuti Aku Tunggul Ametung dengan hati yang gelisah. Hati Witantra itu kemudian tergetar ketika tiba-tiba Aku Tumapel memperlambat kudanya. Kemudian ia berpaling kepada kuda Sempana sambil berkata, "Apakah aku berjalan ke arah yang benar?" "Hamba tuanku," jawab kuda Sempana. "Aku pernah pergi ke Panawijen, namun sudah terlalu lama. Sesudah itu, aku senang berburu ke timur. Karena itu, maka berjalanlah di depan kuda Sempana supaya arahnya tidak salah." Hati Witantra berdesir mendengar kata-kata Aku Tumapel itu. Perjalanan yang mereka tempuh sudah cukup jauh dan tiba-tiba kuda Sempanalah yang harus menentukan arah. Karena itu maka hatinya menjadi semakin gelisah. Sekali-sekali Witantra itu berpaling kepada adik seperguruannya yang berada di paling belakang. Di dalam hatinya Witantra berkata, apakah semuanya ini suatu hal yang kebetulan saja, atau kuda Sempana telah sempat mempengaruhi hati aku?" Dan hati Witantra itu menjadi semakin gelisah. Tiba-tiba Witantra itu mempunyai dugaan yang kuat bahwa kuda Sempana yang memegang peran kali ini. Apapun yang akan dilakukan oleh sang Aku, namun kuda Sempana akan mungkin untuk memanfaatkan setiap keadaan. Karena itu maka berkata Witantra itu di dalam hatinya, "Kenapa aku tidak memberitahukan saja kepada Wiraprana apa yang akan dilakukan oleh kuda Sempana? Sebaiknya Wiraprana berusaha untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Sebaiknya Wiraprana itu pulang saja dan menyembunyikan Ken Dedes. Sebab kalau usaha kuda Sempana mendapat persetujuan Aku, maka tak ada seorang pun yang akan dapat mencegahnya." Meskipun demikian, Witantra itu untuk beberapa saat masih ragu-ragu. Namun akhirnya jalan itulah yang dapat ditempuh sebaiknya. Seandainya kemudian Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa atas gadis itu, maka sebagai usaha penyelamat tak akan ada ruginya. Karena itu maka kemudian Witantra itu memperlambat kudanya dan berjalan di samping Mahendra. Sambil berbisik ia berkata, "Mahendra, kembalilah, beritahukanlah kepada Wiraprana bahwa kita sekarang berburu ke barat. Mungkin kami akan melewati Panawijen. Karena itu, usahakanlah selekas mungkin pulang dan sembunyikanlah Ken Dedes. Syukurlah bahwa Aku tidak akan melibatkan diri atas hasutan kuda Sempana." Mahendra menganggukkan kepalanya. "Baik Kakang, tetapi biarlah aku minta izin dahulu kepada Aku.
Nanti kita masih mengharap perjalanan kita berhenti di hutan perburuan, meskipun hanya sebentar, sehingga Wiraprana akan dapat mendahului perjalanan kita. Tetapi kalau mungkin, biarlah Wiraprana mencari jalan lain selain padang rumput karautan. Baik Kakang. Witantra itu kemudian mempercepat kudanya dan dengan hati-hati ia mencoba berkuda di samping Akuwu. Akuwu Tumapel itu berpaling sesaat. Ia mengerutkan keningnya. Kemudian ketika melihat Witantra menganggukkan kepalanya dalam-dalam, maka ia pun bertanya, "Ada apa Witantra?" Kuda Sempana yang berkuda di depannya berpaling dengan penuh kecurigaan. Dengan hati-hati ia berusaha mendengar percakapan itu. "Ampun tuanku," jawab Witantra. "Adik hamba benar-benar belum berpengalaman. Apalagi ketika kami berangkat, adik hamba terlalu tergesa-gesa. Kini perkenankanlah adik hamba itu pulang untuk mengambil busurnya. Sebab alangkah janggalnya apabila kami harus berburu tanpa busur." Akuwu itu mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Kemudian ia pun tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Adikmu itu gagah, segagah kau Witantra. Namun ternyata ia lebih bodoh dari keledai. Apakah yang akan dilakukan kalau anak itu tidak membawa busur?" "Itulah tuanku, anak itu hanya membawa anak panah." Kembali aku tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Aku tidak berkeberatan anak itu pulang mengambil busurnya, tetapi aku tidak senang melihat kecerobohannya." Witantra itu mengangguk sekali lagi, namun sebelum ia surut ke belakang, maka tiba-tiba Akuwu itu berkata, "Tak ada gunanya adikmu itu mengambil busurnya. Kali ini sama sekali tidak memerlukan busur." Kuda Sempana terkejut mendengar kata-kata Akuwu itu, sehingga sekali lagi ia berpaling. Witantra pun tidak kalah terkejutnya pula, bahkan ia bertanya, "Kenapa tidak aku?" Akuwu mengangkat alisnya yang tebal itu tinggi-tinggi. Dilihatnya kuda Sempana. Kemudian Akuwu itu tertawa. Namun tiba-tiba ia membentak, "Apapun yang akan dilakukan oleh adikmu itu, aku tidak peduli. Kalau ia mau mengambil busurnya, biarlah ia mengambil. Kalau ia mau berburu dengan giginya itu pun bukan urusanku." Witantra mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Hamba tuanku." Kini hati Witantra menjadi semakin gelisah. Maka kemudian katanya kepada Mahendra, "Cepat, pulanglah. Beritahukan kepada Wiraprana supaya ia cepat-cepat pulang dan menyelamatkan gadisnya. Mungkin bahaya benar-benar akan mengancam." Mahendra tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia memutar kuda dan seperti angin ia berpacu kembali ke Tumapel. Debu yang putih melonjak naik ke udara dan suara telapak kaki-kaki kuda itu gemeretak memekakkan telinga. Ketika sang Akuwu berpaling, dilihatnya kuda Mahendra itu seperti anak panah yang meluncur cepat sekali. Tiba-tiba Akuwu itu melambaikan tangannya memanggil Witantra. "Itukah adikmu?" "Hamba Akuwu." "Ternyata adikmu itu pandai berkuda. Aku senang kepada keterampilannya." "Terima kasih tuanku." "Tetapi otaknya terlalu tumpul. Kalau ia pergi berperang dan ia lupa membawa senjatanya, apa yang akan dilakukan?" "Anak itu masih terlalu muda dan kurang berpengalaman." Tunggul Ametung tidak menjawab. Kini diangkatnya wajahnya dan dipandanginya jalur-jalur jalan yang menjelucur di hadapannya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Akuwu itu berkata, "Sawah-sawah di sini cukup baik." Kemudian kepada kuda Sempana ia berkata, "Kuda Sempana, kaulah yang memimpin perburuan kali ini."
Kembali dada Witantra berdesir. Agaknya kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik semakin nyata akan terjadi. Karena itu maka ia menyesal bahwa agak terlambat mengabarkannya kepada Mahesa Agni yang disangkanya Wiraprana. Meskipun demikian, maka Witantra itu akan berusaha untuk memperlambat perjalanan mereka. Katanya, "Aku, hutan-hutan di sekitar Karautan memang banyak menyimpan binatang-binatang yang baik untuk diburu. Kijang, menjangan, dan beberapa jenis harimau. Karena itu, maka kami akan mengharap bahwa Aku akan menjadi bergembira karenanya. Bukankah Aku belum pernah memiliki kijang yang berkulit belang?" Agaknya Aku Tumapel itu tertarik juga kepada kata-kata Witantra. Katanya, "Apakah di Panawijen ada kijang berbulu belang?" "Tidak di Panawijen, tuanku, tetapi di hutan-hutan di sekitar padang rumput Karautan." "Hei, kuda sempana," berkata Aku itu, "kita berburu kijang berbulu belang di padang rumput Karautan." Kuda sempana itu terkejut mendengar perintah Aku itu. Karena itu ia bertanya, "Apakah kita pergi berburu dahulu, tuanku?" Pertanyaan itu benar-benar aneh bagi Witantra. Mereka berangkat untuk berburu. Kenapa pertanyaan kuda sempana itu justru tentang perburuan itu sendiri? Karena itu, maka Witantra itu seolah-olah mendapatkan beberapa petunjuk apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh kuda sempana. Desahnya di dalam hati. Ternyata aku terlalu bodoh sehingga aku terlambat memberitahukannya kepada Wiraprana. Mudah-mudahan aku tertarik kepada kijang berbulu belang. Mendengar pertanyaan kuda sempana, Aku Tumapel itu mengerutkan alisnya. Segera ia teringat kepada cerita kuda sempana tentang seorang empu yang telah merendahkan derajatnya sebagai seorang Aku. Karena itu, maka dengan geramnya ia berkata, "Kita ke Panawijen." Witantra kini hampir yakin karenanya bahwa kuda sempana pasti sudah berhasil membujuk Aku untuk kepentingannya. Karena itu maka penyesalan yang bergolak di dalam dadanya menjadi semakin melonjak-lonjak. Mudah-mudahan Wiraprana tidak terlambat. Meskipun demikian, Witantra itu berkata, "Ampun Aku, tidak di Panawijen, tetapi di sebelah padang Karautan." "Apa?" bertanya Aku itu sambil mengangkat wajahnya. Hati Witantra tergetar karenanya, namun jawabnya, "Kijang berbulu belang, tidak saja bulunya tuanku, tetapi kulitnya. Hamba pernah mendapatkannya dahulu. Kulitnya kini menghias dinding paman hamba di Kediri." Aku Tumapel itu menyipitkan sebelah matanya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Bagus, bagus sekali. Kita mencari kijang berbulu belang. Kalau nanti kita mendapatkannya tuanku, biarlah nanti hamba mengolah kulitnya sebaik-baiknya untuk sebuah permadani di bawah kaki, di muka tempat duduk tuanku di istana, atau di muka bilik tempat peraduan tuanku." "Bagus, bagus. Akan aku dapatkan kijang berbulu belang itu. Kalau tidak, maka aku akan mengulangi perburuan ini sampai aku mendapatkannya." Tiba-tiba kuda sempana yang kecemasan berkata, "Kijang itu telah lama punah." "Hei?" Aku Tumapel terkejut. "Apakah kau berkata benar?" "Tidak," sahut Witantra. "Belum lama aku telah melihatnya. Seorang pemburu membawa kijang serupa itu. Kijang itu tidak terlalu baik. Raja Kediri pernah memesannya, tetapi Aku Tumapel bukan Raja Kediri. Kenapa mesti menirunya? Biarlah suatu ketika Kediri meniru Aku Tumapel, meskipun Tumapel berada di dalam lingkungan kerajaan Kediri." Tunggul Ametung mengerutkan keningnya mendengar kata-kata kuda sempana itu. Dan sebelum ia menjawab, kuda sempana telah berkata pula,
Apakah kau sangka dalam menilai keindahan, Aku Tumapel ini ada di bawah Baginda Kertajaya? Kalau Baginda Kertajaya itu senang kepada kijang berbulu belang, maka Aku Tumapel akan membuat perhiasan yang lain yang jauh lebih indah dari kijang berbulu belang itu. Apakah itu? Tiba-tiba Aku Tumapel itu bertanya. Kuda Sempana menjadi gelisah mendapat pertanyaan itu. Karena itu maka jawabnya, kita belum menemukan itu tuanku, namun suatu ketika akan kita dapatkan. Ya, suatu ketika akan kita dapatkan. Gumam Tunggul Ametung. Witantra kemudian terdiam, tetapi hatinya menjadi semakin gelisah, apalagi ketika kuda Sempana mempercepat langkah kudanya. Setan itu telah berhasil mempengaruhi Aku Tumapel, katanya di dalam hati. Karena itulah, maka detak jantungnya terasa semakin cepat. Beberapa persoalan menghentak-hentak dadanya, sehingga akhirnya Witantra itu tidak tahan lagi menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang menghimpit perasaannya. Dengan cemas maka diberanikan dirinya bertanya, Aku, apakah kita tidak berburu kali ini? Siapa bilang? Sahut Aku itu. Tuanku, aku hanya menjadi bingung saja. Aku tadi mendengar adik kuda Sempana bertanya, apakah kita pergi berburu dahulu? Apakah sesudah itu kita mempunyai suatu rencana yang lain? Aku Tumapel itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil meraba-raba suri kudanya. Tunggul Ametung itu berkata, kita sedang berburu, apapun yang kita buru. Tunggul Ametung itu berhenti sejenak, kemudian katanya seterusnya, apakah kau sudah beristri Witantra? Witantra bingung mendengar pertanyaan itu, meskipun demikian dijawabnya, sudah tuanku. Nah, siapakah di antara kalian yang belum kawin, Bertanya Aku itu kepada para pengiringnya. Tak seorang pun yang tahu maksud Aku itu. Meskipun demikian beberapa orang menjawab, hamba tuanku. Nah, nanti akan sempat giliran kalian kawin. Sekarang marilah kita memberi kesempatan pertama kepada kuda Sempana. Kita sekarang sedang menjemput pengantin perempuan. Dada Witantra itu benar-benar hampir meledak mendengar kata Aku itu. Sebenarnya lah apa yang telah diduganya. Karena itu, tanpa disadarinya ia berpaling dan Mahendra telah hilang jauh di balik patisan. Gila! Witantra itu menggeram di dalam hatinya. Bukan saja Witantra, namun semua orang menjadi heran karenanya. Apakah yang harus mereka lakukan? Tiba-tiba mereka mendengar Aku itu berkata lantang, aku tidak mau dihinakan oleh siapapun juga. Penghinaan terhadap orang-orangku hanya karena ia hamba Aku adalah penghinaan bagiku. Karena itu, maka sekarang aku sedang menunjukkan kekuasaanku. Kini Witantra sudah merasa pasti apakah yang akan dihadapinya. Mengantarkan kuda Sempana mengambil Kendedes dengan paksa, dengan kekerasan. Karena itu maka alangkah ia menjadi bersedih hati. Ia tidak tahu alasan-alasan apakah yang dipakai oleh Aku itu untuk meluluskan permintaan kuda Sempana. Kalau semula Aku ingin berangkat berburu, maka tiba-tiba maksud itu telah disimpangkannya oleh kuda Sempana. Rombongan Aku Tumapel itu berjalan berderap-derap di atas tanah berbatu-batu. Setiap bunyi telapak kaki kuda-kuda itu seakan-akan suara sangkakala yang meneriakkan kekuasaan di tangan Aku Tumapel. Tidak lebih daripada kekuasaan lahiriah. Dan Aku Tunggul Ametung itu sedang menunjukkan kekuasaannya. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.